Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa merutinkan kajian setiap Selasa malam ba'da maghrib. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari topik baru, yaitu judul kitabnya Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati, akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kiai terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari ini Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini, sehingga bisa menjadi pegangan kita di dalam berakidah, di dalam berkeyakinan kepada Allah SWT. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan para ulama memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Al-Qur'anul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka untuk meminta keberkahan kepada Allah SWT dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang yang membacakan kitab ini dan orang yang mendengarkannya diharapkan mendapatkan keberkahan, berkah umurnya, berkah pekerjaannya, berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah bisnisnya dan seterusnya. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh alam. Wal aqibatu lil muttaqina, akhir kehidupan yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertauhid. Dan sebaliknya, akhir kehidupan yang menyengsarakan adalah akhir kehidupan orang-orang yang mati dalam keadaan
tidak bertauhid, dalam keadaan kufur kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Wala udwana illa ala zalimina, dan tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Adapun kepada saudara kita yang muslim, permusuhannya itu hanya sementara saja. Karena tidak mungkin kita hidup terus selamanya di atas persatuan. Terkadang kita berselisih, ya kan, dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan teman bisnis kita. Hal yang manusiawi, ya, terjadi perselisihan, tapi itu tidak selamanya. Ketika kita saling memaafkan, maka kembali lagi kita menjadi hamba yang mencintai persatuan. Ketika seorang sudah menyadari kesalahannya, dia minta maaf, selesai sudah urusannya, ya. Walaupun mungkin tidak seakrab sebelumnya, itu hal yang wajar. Adapun kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, di dalam hati kita tidak boleh ada kecintaan. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tidak boleh kita cintai, wajib kita musuhi. Musuhi dalam arti bukan berarti setiap kali ketemu dengan orang-orang musyrik kita tinju, tidak. Dalam arti kita tidak mencintai dia karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi setiap orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, pada hakikatnya orang tersebut memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia tidak mengucapkannya. Jadi orang yang tidak mau tunduk kepada Allah SWT, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya orang tersebut memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun tidak mengucapkannya. Nah, itulah akidah, itulah keyakinan. Kita mencintai manusia yang Allah cintai, yang Rasulullah cintai, dan kita membenci manusia yang Allah juga membenci. Siapa manusia yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Orang-orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, orang-orang yang tidak mau meninggalkan kesyirikan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang paling pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja. Wahdahu la syarikalah, tidak ada tandingan bagi Allah. Al-Maliku al-Haqqul Mubinu, Allah adalah Raja, Allah adalah yang paling berhak untuk disembah. Al-Mubin, dengan nyata. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Beliau hamba sebagaimana kita hamba, makan, minum, menikah, buang air besar, buang air kecil. Kalau berjalan kakinya nempel ke tanah, tidak terbang, ya. Beliau tidak bisa menghilang, beliau tidak bisa terbang, sama seperti kita. Terkena pedang berdarah, terkena panah berdarah. Kelaparan, sakit perutnya, sama seperti kita. Wa rasuluhu, beliau adalah utusannya. Di antara sekian miliar manusia yang Allah keluarkan dari alam ruh ke alam dunia, ke alam kandungan, dari alam kandungan ke alam dunia, Allah pilih satu orang yang terbaik, yaitu Muhammad SAW. Beliau adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Wa imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu nanti di akhirat dipimpin oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayyidu bani Adam, pemimpinnya umat manusia. Nabi Adam walaupun dikeluarkan pertama kali ke alam dunia, akan tetapi nanti di akhirat Nabi Adam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan orang yang pertama kali keluar dari kuburan adalah Rasulullah SAW sebelum manusia yang lainnya.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi mengutus beliau sebagai seorang rasul bil huda wa dinil haqqi, membawa petunjuk dan agama yang benar, rahmatan lil alamin. Beliau diutus sebagai rahmat. Apa maksudnya sebagai rahmat? Membawa kasih sayang. Jadi orang yang paling sayang dengan kita itu bukan orang tua kita, tetapi Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang yang paling sayang kepada kita adalah Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah tidak boleh lebih rendah dari kecintaan kepada kedua orang tua kita. Harus lebih tinggi. Ya. Karena beliau sebagai rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang kepada seluruh alam, baik itu alam jin maupun alam manusia. Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah SWT bisa melihat bangsa jin dalam bentuk aslinya. Kalau tidak bisa melihat, gimana mau mendakwahinya? Masa mendakwahi kepada sesuatu yang tidak dilihat? Ya kurang pas ya. Rasulullah diberikan kemampuan bisa melihat bangsa jin, masuk ke alam jin, kemudian berceramah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Sama seperti Rasulullah mengajarkan kepada manusia. Rahmatan lil alamin wa qudwatan lil alamin. Beliau sebagai contoh, sebagai role model, sebagai qudwah, sehingga bisa ditiru walaupun kita tidak bisa 100%. Ada sahabat yang ingin menjiplak Rasulullah SAW 100%, enggak mampu. Ya. Siapa yang mampu sholat 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah? Ya. Ada yang mampu di sini? Hafal aja enggak ya, apalagi? Atau mungkin sampai megang Al-Quran ya, 1 rakaat 1 surat Al-Baqarah sampai bengkak kaki beliau ya. Kita tak mampu ya. Rasulullah SAW itu diberikan kekuatan 30 kali lipat laki-laki normal. Rasulullah pernah bulat dengan seorang tokoh musyrik. Rasulullah menang, kuat sekali badannya. Ya. Wa qudwatan lil alamin. Beliau sebagai contoh bagi seluruh alam. Bisa dicontoh manusia, juga bisa dicontoh oleh bangsa jin. Wa hujjatan. Beliau sebagai hujjah alal ibadi ajma'ina. Apa maksudnya sebagai hujjah? Ketika setiap orang nanti disidang oleh Allah SWT, setiap bangsa jin didatangkan di hadapan Allah SWT di persidangan nanti, tidak ada orang yang ngeles. Tahu ngeles? Apa ngeles? Ya cari-cari alasan, gak ada lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah diutus menyampaikan isi Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat apa? Yang terakhir surat An-Nas. Sudah disampaikan semuanya secara estafet, secara turun-temurun, disampaikan kepada para sahabat kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, kemudian sampai ke Pontianak, sampai ke Masjid Darul Hasan. Ya, sampai ke Masjid Darul Hasan. Sampai kepada para ulama. Para ulama diambil ilmunya oleh para ustadz. Para ustadz mendirikan Ma'had al-Ilmi di Yogyakarta. Kemudian saya ditakdirkan belajar ke sana. Setelah belajar ke sana, pulang ke Pontianak, menyampaikan
akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi kan nanti di akhirat kita tidak ada alasan lagi. Jadi orang-orang yang dekat dengan Masjidil Hasan tidak bisa ngeles lagi di hadapan Allah. Sudah ada jadwal pengajian yang nyebar Pak Denny. Gak ada lagi alasan gak tahu. Kalau dia berbuat syirik di hadapan Allah tidak bisa ngeles lagi. Pak Denny sudah nge-share jadwal kajian. Radius berapa nih sekitar Darul Hasan? Tidak boleh ada alasan lagi. Ya. Kalau perlu di print pamflet ditempel ya. Terutama yang ada di grup, ya di grup WhatsApp dia sudah tahu, nggak mau datang juga. Nanti dia ketika disidang oleh Allah SWT, ketika dia melakukan kesalahan dalam akidah, tidak ada alasan lagi. Karena sudah datang. Saya dari rumah itu digerakkan oleh Allah SWT. Digerakkan, berdiri, berjalan, naik motor sampai ke sini. Seandainya Allah mampu, diputus saja itu urat saraf yang ada di kaki saya nggak bisa jalan. Ya, atau motornya rusak, rantainya putus, udah libur. Ya kan? Allah izinkan saya sampai ke sini. Yaitu membacakan salah satu di antara karya para ulama. Ya. Jadi para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka menulis ilmu-ilmu mereka dalam buku, dalam kitab. Bayyana bihi wa bima anzala alaihi minal kitabi wal hikmati kullu ma fihi sholahul ibadi. Rasul sudah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Beliau juga menjelaskan melalui lisannya. Allah memberikan wahyu berupa Al-Quran, demikian juga hadis. Kemudian Rasulullah menyampaikan untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan manusia. Jadi manusia itu kalau dibiarkan rusak. Manusia itu pada asalnya kalau dibiarkan rusak. Walaupun dia punya akal, walaupun dia bisa menjaga kesehatan fisik, tetapi kesehatan fisik itu gak akan cukup kalau tidak ditopang dengan wahyu. Dia akan rusak, jiwanya akan rusak. Lihat orang-orang barat itu, mereka canggih dalam segala hal, teknologi, ya, dalam pendidikan, dalam fasilitas, kemewahan dan seterusnya, tetapi mereka rusak. Jepang itu terkenal macan Asia. Ya, tidak ada produk di Indonesia, hampir rata-rata buatan Jepang, ya. Motor semuanya buatan Jepang. Ada motor dari Jerman? Enggak ada ya. Mobil juga Jepang, ya. Ternyata Jepang itu negara yang paling cabul di dunia. Negara yang paling cabul di dunia. Produksi film dewasa nomor 1 itu Jepang. Jepang gitu. Ada seorang khatib dengan bangganya dia mengatakan orang Jepang itu lebih Islami dari orang Islam Indonesia. Iya, kalau dilihat dari rumahnya bersih, betul. Paritnya nggak ada, plastik nggak ada, betul. Jalanan bersih, bebas dari sampah, betul. Di trotoar, di kereta api, di stasiun, di terminal nggak ada puntung rokok, betul. Tapi jangan salah, orang Jepang laki-lakinya kalau mendatangi istrinya dalam keadaan penuh dengan kotoran, dalam keadaan keluar darah, mereka menyetubuhi istrinya. Tidak jijik sama sekali. Beda dengan orang Islam. Orang Islam dididik oleh Rasulullah SAW. Seorang suami dilarang keras mendatangi istrinya dalam keadaan menstruasi, karena itu penuh dengan najis. Lebih bersih mana? Ya lebih bersih orang Islam. Walaupun rumahnya penuh dengan sampah, walaupun debunya banyak di mana-mana.
Karena kesucian itu bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah ruhani. Orang-orang kafir, mereka kalau berhubungan badan antara suami istri dalam keadaan menstruasi pun mereka melakukannya. Orang Islam nggak ada yang berani, ya kan? Udah tahu itu ajaran Rasulullah SAW. Ya. Wa istiqomatu ahwalihim. Rasulullah menjelaskan Al-Quran tuntas, tidak ada satupun ayat tersisa, tidak ada satupun hadis yang terlewatkan dalam rangka agar manusia itu istiqomah, konsisten, menjaga keimanannya sampai nyawa berpisah dengan jasadnya. Istiqomah, ya, karena istiqomah ini adalah ciri seorang wali Allah. Ini namanya wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang di udara, bukan ya. Wali Allah itu sebagaimana perkataan para ulama, orang yang bisa istiqomah sampai kematiannya. Itulah wali Allah. Sampai dia mati, dia tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Syukur-syukur matinya ketika sholat di masjid. Syukur-syukur matinya ketika berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, atau setelah sampai rumah pulang dari masjid, ya. Istiqomah dia meninggalkan kesyirikan, istiqomah meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan maksiat. Fi dinihim, istiqomah di dalam agamanya, wa dunyahum, istiqomah dalam dunianya. Jika mencari nafkah, sebisa mungkin menghindari penghasilan yang haram, menghindari riba, menghindari kecurangan, menghindari penghasilan yang haram. Istiqomah dia. Minal aqaidi as-sahihati, istiqomah di atas keyakinan as-sahihah, keyakinan yang benar, keyakinan yang tidak tercampur dengan khurafat, ya. Tidak tercampur dengan takhayul, tidak tercampur dengan bid'ah, atau dengan kata lain tidak tercampur dengan TBC. Ya. Ini sudah jarang dibicarakan ya di Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Terbebas dari TBC. Apa TBC? Takhayul, khurafat, bid'ah. Wal a'mali al-qawimati, istiqomah dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Istiqomah ya dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Kuat ya beramal, kuat baik itu ilmunya, kuat di dalam menjaga keikhlasannya, ya. Salatnya berusaha untuk khusyuk, ya. Gimana cara supaya salatnya khusyuk? Belajar bahasa Arab. Itu jalan yang paling mudah, belajar bahasa Arab. Dengan belajar bahasa Arab, dia akan bisa memahami setiap kata yang dia baca ketika sholat. Jangan sampai kita sholat komat kamit seperti orang baca mantra, gak tahu maknanya apa. Kalau bisa tahu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Setiap kata yang kita ucapkan kita tahu maknanya, ya. Wal akhlaqu al-fadilatu wal adabu al-aliyatu. Rasulullah SAW beliau menjelaskan seluruh Al-Quran, menjelaskan semua hadis di hadapan para sahabat, kemudian sampai kepada kita, agar setiap orang bisa mengambil akhlak yang utama. Akhlak ketika makan, akhlak ketika minum, akhlak ketika mau tidur, ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada guru-gurunya yang mengajarkan, akhlak kepada teman-temannya, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada non muslim, akhlak kepada binatang, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Fataraka sallallahu alaihi wasallam ummatahu alal mahajjati al-baidai. Rasulullah wafat
dalam keadaan beliau meninggalkan umatnya sudah lengkap di atas thoriqah, di atas mahajah. Mahajah itu kalau kita buka kamus namanya thoriqah, di atas jalan al-baidai yang putih. Jadi Rasulullah sudah memberikan katalog, ya, jalan ke surga sudah diberitahu semua. Jalan A, jalan B, jalan C, amalan A, amalan B, amalan C, jalannya sama, ya. Demikian juga Rasulullah menyampaikan hal-hal yang menyebabkan dia masuk ke neraka sudah diterangkan semua. Amalan A, amalan B, amalan C sampai dengan Z sudah dijelaskan semua. Apa-apa yang bermanfaat sudah dijelaskan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Demikian juga apa saja yang menyebabkan manusia itu bisa ke neraka sudah dijelaskan semuanya. Cuman masalahnya kita mau ngaji atau enggak, itu aja. Ya, Allah tidak akan menuntut di luar kesanggupan kita. Kita mampunya seminggu sekali, sudah seminggu sekali konsisten. Kita mampunya mendatangi satu masjid, ya sudah, ya konsisten. Syukur-syukur lebih dari satu masjid. Di sini malam Rabu, di masjid lain malam Jumat misalnya dikejar, di masjid lain malam Selasa. Kalau mampu dikejar, ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu ngaji sehari cari nafkah. Misalnya malam Senin ngaji, malam Selasa cari nafkah, karena beliau punya anak dan istri. Sehari ngaji, sehari tidak. Sehari ngaji, sehari kerja. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Karena beliau tahu umur manusia itu terbatas, tidak sampai 100 tahun, ya, tidak sampai 100 tahun, sehingga umur itu betul-betul dimanfaatkan, ya. Lailuha kan nahariha, saking jelasnya jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ajaran Rasulullah sudah disampaikan semua. Lailuha kan nahariha, malam itu seperti siang. Bayangkan malam seperti siang. Ini perumpamaan apa yang sudah disampaikan Rasulullah itu sudah jelas, tidak ada yang tersembunyi, ya. Lengkap semuanya. Rasulullah amanah, Rasulullah tidak pernah berkhianat, tidak pernah beliau menyembunyikan satu ayat pun, tidak pernah. Beliau menyampaikan semua hadis yang kemudian dihafal oleh para ulama, dicatat dalam kitab-kitab mereka. La yazigu anha illa halikun. Orang yang menyimpang dari jalan beliau pasti akan binasa. Orang yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW itu akan binasa. Dia menolak satu ayat saja, dia binasa. Menolak satu hadis saja, dia binasa, ya. Entah itu yang binasa adalah jasadnya ataupun jiwanya. Orang yang menolak ajaran Rasulullah SAW, selama dia tidak bertobat, dia akan binasa. Diberitahu ini halal, ini haram, ya. Dia masih ngeyel, ya. Tidak mau tunduk, dia akan binasa, cepat atau lambat. Kalau mau coba silakan, ya. Kalau mau coba binasa silakan, ya. Kita langgar hadis Nabi SAW, kita menolaknya, kita akan binasa, baik jasad maupun roh kita. Roh kita akan tersiksa, jiwa kita akan tersiksa, ya. Saya pernah itu, ya, ketemu dengan seorang pencuri wakaf, tersiksa dia. Ketemu dengan saya menghindar terus dia. Jadi ketemu dia menghindar, jarak 100 meter dia udah lari, dia takut dia. Jiwanya nggak tenang dia. Saya malah santai saja. Oh, itu bukan tanah saya, tanah yayasan. Nah, yang mencuri ini nggak tenang dia, ketemu dengan saya gelisah dia. Baru aja sholat, salam, melihat wajah saya dia langsung kabur dia. Padahal belum dia apa-apain, saya belum mengeluarkan jurus itu. Dia sudah kabur, takut, nggak tenang dia. Ya, nggak tenang. Walimahan misalnya saya datang duluan, dia melihat saya, dia di parkiran mojok nunggu saya pulang dulu. Nggak tenang dia. Ya, nggak tenang. Nah, sudah saya nasihati, kembalikan itu tanah wakaf, jangan dijual.
duitnya dipakai untuk bikin mahat di Parit Draba 3,5 miliar ya, 3,5 miliar sedikit atau banyak? Banyak gitu. Sampai sekarang nggak dikembalikan. Alhamdulillah min dzalik ya. Jadi tidak tenang dia. Demikian juga ada orang yang berceramah tetapi dijadikan modus. Dia memperturutkan hawa nafsunya, suka godain jamaah perempuannya. Ya, beberapa hari yang lalu saya dapat kabar ditutup semua kajiannya. Diumumkan jamaah kajian itu ada yang sering digoda sampai dijinai, naudzubillah min dzalik. Sekarang dihentikan kajiannya. Ya, mengaku salafi, mengaku ahlu sunnah tetapi keras kepala, tidak mau bertobat. Sudah nasihati berkali-kali nggak mau tobat. Nggak tenang dia hidupnya, ya kan? Nggak tenang. Rusak jiwanya juga bisa rusak jasadnya. Dan saya melihat sendiri orang yang suka berzina itu di kampung, istri saya itu rusak wajahnya. Udah berkali-kali dinasihati, ya, nggak mau tobat. Rusak wajahnya, lebih tua dari aslinya. Ya, rusak wajahnya. Fasaru ala dzalika ummatuhu alladziina istajabu lillah. Umatnya Rasulullah SAW yang telah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, mereka menerima Al-Quran, menerima hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara mereka ada manusia-manusia yang menjadi role model, manusia pilihan. Wahum khiyaratul khalqi, manusia pilihan setelah nabinya, paling elit, ya paling terbaik, manusia-manusia tersoleh, manusia-manusia yang paling sedikit dosanya, manusia-manusia yang paling berakhlak, yang paling jujur, yang paling cepat taubatnya. Siapa mereka? Minas sahabati, yaitu para sahabat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada orang di muka bumi yang lebih jujur dalam mengakui dosa daripada sahabat. Bahkan dalam sejarah tidak ada orang yang menyerahkan diri untuk dihukum rajam kecuali sahabat Nabi. Saking tingginya keimanan mereka, saking jujurnya keimanan mereka, dalam keadaan jatuh ke dalam dosa sekalipun mereka segera bertobat, minta dirajam, karena tidak mau jadi beban di akhirat. Lebih baik merasakan kepedihan sekarang mati, besok juga mati, mending sekarang saja. Sampai berkali-kali datang kepada Rasulullah untuk minta dihukum, dirajam. Dan Rasulullah SAW mengabarkan setelah dirajam selesai, setelah mati, tobatnya diterima dan dinyatakan yang bersangkutan adalah calon penghuni surga. Setelah itu nggak ada lagi. Ya, kebanyakan orang kalau sudah diancam dengan hukuman mati, biasanya nggak maulah datang ke pengadilannya, kan? Mustahil dia. Pasti kalaupun ketahuan, dia akan mencari 1001 alasan untuk menghindari hukuman, ya, karena lemahnya keimanan. Para sahabat itu datang langsung minta dihukum. Umar bin Khattab ketika melakukan kesalahan itu langsung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi melakukan ini dan itu, takut melakukan dosa. Lalu kata Rasulullah, enggak, apa yang kamu lakukan itu tidak berdosa. Saking takutnya melakukan dosa, mereka datang minta dihukum. Ya. Kemudian wat tabi'in, generasi berikutnya para tabi'in, orang-orang yang berguru langsung dengan para sahabat. Walladzina taba'uhum, kemudian orang-orang setelahnya, bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Jadi manusia terbaik di kolong langit
itu tiga kurun, 3 generasi. Generasi pertama adalah manusia yang hidup beriman sampai dia wafat bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, berguru dengan mereka, beriman. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang bertemu dengan murid-muridnya para sahabat. Jadi ada 3 korni, 3 abad, 3 generasi emas terbaik di kolong langit. Jadi 3 abad. Jadi kalau kita mau mencontoh akidah yang pasti benar, ikutilah akidah 3 abad pertama. Akidah Rasulullah dan para sahabat, akidah para sahabat dan akidah para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apakah sudah ada di waktu itu pencatatan ilmu tentang akidah? Ada. Ya, saya punya kitabnya di rumah. Di antaranya misalnya Ushul Sunnah dan kitab-kitab yang lainnya. Kitab abad kedua dan ketiga. Setelah abad ketiga, abad keempat, kelima, keenam, itu harus selektif. Dilihat dulu penulisnya, apakah dia Ahlus Sunnah atau bukan. Kalau bukan, jangan coba-coba untuk dikonsumsi. Kalau dia Ahlus Sunnah nggak ada masalah. Jadi bersambung terus. Ya. Dari kitab ini insya Allah bersambung dengan akidah Nabi Muhammad dan para sahabat. Kitab abad kedua dan ketiga yang saat ini sedang dibacakan itu Syarh Ushul Sunnah. Ya, Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Sedang saya bacakan di Masjid Al-Mukhlisin, Jalan Ampera, Komplek Hari Karya Indah 7. Setiap Kamis malam, pekan pertama, kedua, dan keempat. Nah, itu akidah abad kedua dan ketiga. Jadi akidah yang masih sama dengan keyakinan Nabi Muhammad dan para sahabat. Adapun setelah abad ketiga, itu kita harus selektif, ya. Karena banyak kitab-kitab yang ditulis setelah abad ketiga itu akidahnya tidak sesuai dengan akidah Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya. Masih ada waktu? Ya, lanjut ya. Ada yang mau nanya kan? Oh, tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada ya? Ada. Lanjut dulu kan? Oh, lanjut. Ada? Ada yang tanya? Enggak ada. Lanjut. Fa aqamu bi syari'atihi wa tamassaku bi sunnatihi wa adu 'alaiha bin nawajid. Ya, mereka para sahabat mempraktikkan syariat Islam, ya, murni undang-undang yang mengatur kehidupan, baik itu dengan Allah SWT, baik sesama manusia. Fa aqamu bi syari'ati, mereka menerapkan syariat Islam. Cara memimpin presiden, cara memimpin negara, cara mengangkat PNS, cara membagikan harta peperangan, membagikan zakat, mengatur muamalah antara muslim dan non-muslim. Itu mereka melaksanakannya dengan syariat Islam, dan inilah cita-cita yang diharapkan seluruh manusia. Orang Islam pun sebenarnya kalau dia hidup di negara yang dipraktikkan syariat Islam, lebih banyak untungnya daripada ruginya. Lebih banyak untungnya daripada ruginya. Jadi orang non-muslim tinggal di negara yang dipraktikkan syariat Islam itu banyak untungnya. Tidak ada pajak sama sekali. Pajak itu tidak ada. Yang ada hanya jizyah saja. Bayar uang keamanan saja. Adapun kendaraan tidak ada pajak. Ya, rumah tidak ada pajak. Ya. Jadi syariat Islam itu kalau dipraktekkan lebih banyak untungnya. Bahkan betapa banyak orang-orang non-muslim ketika keluarganya dibunuh
biasanya minta ke hakim apa? Minta hukum yang sama kan? Ketika misalnya kasus seorang Nasrani dibunuh misalnya oleh orang lain, pasti dia akan minta ke hakim hukuman yang sama, tapi nggak pernah dikabulkan karena tidak dengan syariat Islam. Padahal mereka sangat ingin ketika keluarganya dibunuh, orang yang membunuh juga dibunuh. Ya, jadi ditegakkan dengan seadil-adil. Wa tamassaku bisunnati, mereka adalah orang-orang yang berpegang kuat dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu anti dengan kebid'ahan. Mereka itu nol, enggak ada yang berbuat bid'ah. Para sahabat itu enggak ada yang berbuat bid'ah. Mereka berusaha mengikuti sunnah nabinya. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.